Bapak Ibu semua, selamat malam. Berjumpa kembali di Ngobras Rabu Malam dan kali ini akan membahas tentang D3. Apa manfaatnya pada ASD ya khususnya, tapi tentunya akan bermanfaat bagi kita juga semua karena D3 pasti luas sekali manfaatnya. Betul begitu ya Dr. Ali? Silahkan dijelaskan. Yes, Yes, oke. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Welbro, terima kasih Willy. Yang biasanya Willy selalu ada ini. ada. Ya. Nah, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita akan fokus ya ngurusi vitamin D3, khususnya karena banyak-banyak dan ini lebih banyak dibandingkan kita bahas aksa, sehingga kita batasin 50 untuk case ASD. Dan setelah seminggu saya ngoprek, saya oprek itu seminggu, akhirnya saya punya kesimpulan, berani nggak kita eksperimen gitu. Tapi masalahnya, sebelum kita ngomongin itu, kita lihat studinya dulu, ya. Ya. Kemudian nanti caranya kita ngopreknya gimana, supaya Bapak Ibu itu juga serius gitu loh, ya. Tadinya mau gratis, Pak Iri. Tapi Hmm. gratis itu kita udah banyak pengalaman, mereka nggak mengerjakan. Ya. Sehingga aku mikir ya, mungkin berbayar lah. Mungkin ya, tapi belum tentu jadi Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu nggak mau ya ngapain kita kerjakan ya, buang-buang waktu. Ya. Sekarang konsepnya gitu Pak, ngapain buang-buang waktu ya, yang bisa dikerjakan dikerjakan ya. Oke, saya coba share. Oke, tentang D3. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Tapi Sudah. masih kecil, ya. Tak gedein dulu ini. Bikin dulu. Ya, biasanya 150 aku gedenya. Biar mantep. Nah, itu. Nah, yes. Udah kelihatan ya, ini Kelihatan. vitamin D3. Ya, ini ada autism spectrum disorder. Nah, ini studinya Bapak Ibu. Ada 50 Bapak Ibu. Hmm. Kita baca kesimpulannya aja, karena nanti Bapak Ibu sudah saya kasih linknya, Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi di studi pertama ini dia menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D3 pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko gangguan spektrum autisme pada anak. Nah, ini artinya kalau kita melihat dalam prenatal, yaitu sebelum kelahiran anak, kalau kita itu introspeksi ke belakang, Hmm. kita boleh berpikir, boleh berasumsi, mungkin nggak ibu, ibu ini ngomongnya ibu ya, Hmm. sebelum melahirkan itu memang ibu punya defisiensi vitamin D3. Kalau ngomong di Indonesia kayaknya kekurangan semua Pak Iri. Tapi ini kan berarti membuka wawasan artinya apa? Di masa depan, kalau Bapak Ibu punya menantu yang wanita atau anak perempuan, tolong dicukupi kebutuhan vitamin D3-nya agar mengurangi resiko terjadinya gangguan spektrum autism pada anak yang akan dilahirkan. Nah, ini kesimpulan yang pertama dan nanti ini ada beberapa studi ya yang membahas tentang kecurigaan, kemungkinan, asumsi bahwa orang tua si ibu itu kekurangan vitamin D3 sehingga meningkatkan resiko gangguan spektrum autism pada anak. Ya. Oke, yang pertama sudah dibaca, ya, yang kedua, efek suplementasi vitamin D3 pada anak-anak dengan autism menunjukkan perbaikan signifikan dalam gejala sosial dan kognitif setelah 6 bulan suplementasi. Ini proyek yang mau tak kerjain Pak Heri. Hmm. Ini. Mau enggak kita, ini masih satu judul, nanti ada banyak judul Pak Heri. Oh ya. Mengerjakan khusus spesifik, ya, terapinya tambahan menggunakan D3. Selama ini kan sudah Pak Heri. Hmm. Dari awal mereka sudah dikasih D3. Tetapi nanti di makalah atau di studi yang selanjutnya dikatakan 3 sampai 6 bulan suplementasi itu adalah vitamin D3 high dose, dosis tinggi. Bukan Hmm. vitamin D3 yang kita kasih pada anak-anak saat ini, bukan. Hmm. Makanya tadi aku mau challenge ke orang tua, ini baru studi kedua nih, aku udah karena keluar 6 bulan, aku challenge sih. Mau enggak? Dalam 3-6 bulan ini mereka ikut program eksperimen kita. Kita yang buat Pak Eri. Hmm. Di anak-anak yang akan ikut ini nanti, kita akan punya sampel darahnya Pak Eri. Kalau yang Ya. belum ya nanti kirim sampel darahnya. Kita Hmm. akan cek pakai tensor. Kita Hmm. akan tanya, seperti biasa, apakah anak-anak ini bisa mengikuti program ini? Itu pertanyaan nomor satu. Kalau Ya. nggak bisa ya sudah langsung kita kembalikan orang tua. Sorry, anakmu nggak bisa ikut. Begitu bisa,
Kita akan coba lihat berdasarkan pemeriksaan kita, apakah anak ini bisa melakukan high dose terapi vitamin D3 ini menggunakan suplemen yang kita punya, D3 Super. Kalau nggak bisa, ya langsung kita coret Pak Heri, karena kita nggak punya vitamin D3 yang lain. Kita cuma punya vitamin D3 Super. Ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau bisa pakai vitamin D3 kita super, dosisnya berapa yang dibutuhkan setiap hari sama anak itu? Selama ini kita kasih 1-2 soft gel, yaitu 5.000 sampai 10.000. Nanti akan kita tanya Pak Heri, kebutuhannya dia berapa? Mungkin 50.000 kayak si Minglung. Gak tahu saya. Sampai saya nanya. Karena sampai sekarang dikasih 50.000 juga anaknya baik-baik aja. Progresnya cepat. Jadi saya kepikir nih, gara-gara itu saya kepikir, jangan-jangan memang dosisnya punya kita terlalu rendah. Karena saya dengar di video, punya dokter siapa itu yang, Edberg atau Erik atau siapa itu, dia bilang 10.000 itu hanya kebutuhan sehari-hari normal. 10.000 loh Pak Erik. Kalau di Indonesia kita pakainya cuma 400 IU. Nah dia ngomong kebutuhan 24 jam seseorang itu 10.000. Kan kemungkinan besar kurang. Ini yang ada di benak saya. Jadi kayaknya kita harus mikir, nomor satu kita tanya, dosisnya berapa nih yang benar-benar untuk anak-anak ini. Jadi ini udah gak tergantung sama umur Pak Eri. Tapi tergantung sama dosis vitamin D3, kadar vitamin D3 yang ada di tubuh anak-anak tadi. Lalu kita akan tanya lagi, kira-kira kita pakai berapa lama untuk terapi seperti ini? 3 atau 6 bulan? Itu pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, bagi yang ikut ini, setiap bulan akan kita evaluasi. Ya, kita kerja tambahan 3-6 bulan. Makanya tak pikir, kalau kayak gini ya, sebaiknya mereka berbayar. Kalau enggak, Pak Heri, mereka nggak buat laporan, nggak buat macam-macam, kita nggak tahu perkembangannya, kita cuma capek ngerjakan tapi nggak tahu hasilnya. Ya. Tapi kalau mereka suruh bayar, ya kamu nggak buat laporan, ya kata kerjakan, ya toh. Kamu buat laporannya progresnya ya tak kerjakan. Wong aku mengerjakan itu setiap bulan sama Pak Heri, ngecek satu-satu. Ya. Tuh, yang Pak Heri juga baru dengar sekarang kan tadinya mau gratis Pak Heri. Terus saya pikir selama ini kita selalu dikerjain sama orang tua. Mereka nggak buat laporan, nggak buat progres. Coba dari yang hadir di sini yang ngirim atek siapa? Yang buat progres tiap minggu siapa? Ya kan? Wong itu tujuannya untuk mereka. Maka tak pikir-pikir kalau aku ngerjakan ini, supaya aku tahu juga ini studinya efektif, karena kita juga ada waktu yang dikorbankan untuk mengevaluasi, berbayar. Jadi sebagian besar dari orang tua di sini banyak yang keluar, wah berbayar, ya nggak apa-apa ya. Jadi kita belajarin doang. Belum tentu kita laksanakan loh Bapak Ibu. Ini baru ide saya. Kalau Bapak Ibu nggak mau ya nggak usah dikerjakan. Jujur saya lebih seneng. Tahu Pak Ir, kenapa lebih seneng? Waktunya bisa ngerjakan yang lain. Ini kan saking kepo ini ya, nanti tiba-tiba belajar ini jadi tertarik ya. Oke. Anak-anak dengan autisme memiliki kadar vitamin D serum yang lebih rendah dibandingkan anak-anak tanpa gangguan, menunjukkan potensi manfaat dari peningkatan kadar vitamin D. Nah, ini kita sudah tahu, jadi anak-anak itu sudah kita kasih vitamin D3. Yang kita tidak tahu karena kita tidak mengukur kadar vitamin D3-nya pada anak, kita tidak tahu sehingga kita ngasihnya masih generik. Dalam artian generik itu ya di bawah 5 tahun 1, di atas 5 tahun 2, ya kurang ya. Nah ini membuat saya berpikir mungkin selama ini saya masih kurang berani ya ngasih suplemennya kurang banyak. Enzim berani banyak, kenapa vitamin D3 nggak berani ya kan gitu. Berikutnya, vitamin D3 suplementasi dapat memperbaiki beberapa aspek perkembangan neurologis. Ini Pak, yang mau dikejar dalam waktu 3-6 bulan itu yang ini. Ada kognitif, ada bicara, ada sensorik, ada motorik, kecuali vestibuler. Karena saya cari studinya belum ketemu, dalam artian ada tapi belum ketemu, saya menghabiskan waktu baca yang 50 ini Pak. Sampai keluar kesimpulan, oh orang hamil harus dicek kadar vitamin D3-nya. Kemudian anak-anak yang katanya autis harus dicek vitamin D3-nya. Dia perlunya berapa. Ya, selama ini kan kita cuma pakai secara generik, secara umum. Ya kita nggak bisa mengerjakan satu demi satu, karena ya pasiennya banyak. Ya. Dosis tinggi vitamin D3 pada anak-anak dengan autisme menemukan perbaikan yang signifikan dalam perilaku dan komunikasi setelah 3 bulan intervensi. Ini Pak Eri.
Hmm. 3 bulan atau 6 bulan. Jelas-jelas dikatakan dosis tinggi, Pak Eri. Iya. Pertanyaannya setinggi apa? Di buku dikatakan mereka pakai 20.000 sampai 30.000, Pak Eri. Oh. Tapi kalau saya, karena saya punya tensor, saya bisa cek kebutuhan anak-anak itu berapa, dan kita spesifik per anak belum tentu sama. Ini kelebihannya kita dibandingkan mereka, jadi lebih tepat sasaran. Lanjut lagi lah. Jadi udah ketahuan ya clue-nya ya. Suplementasi vitamin D pada anak-anak dengan autisme menghasilkan perbaikan signifikan dalam gejala sosial dan repetitif setelah 6 bulan. Makin mengerucut Pak Heri, Ya. ya kan? Makin semangat kan kita. Wah, kenapa kok lebih semangat yang ini dibandingkan Aksa? Yang ini murah Pak Heri. Hmm. Aksa lebih mahal. Ya kan? Ini lebih murah Pak Heri. Satu botol berapa ya? 150 atau berapa? Kalau Aksa satu box udah 800 Pak Heri. Iya. Ini lebih murah, jadi kayaknya kita lebih brutal nggak apa-apa. Nih, vitamin D3 dengan peningkatan perilaku sosial dan pengurangan gejala repetitif sama kan dengan yang tadi kan studinya kan. Ya. Tapi kan dia ada ngomong nih. Kekurangan vitamin D pada ibu hamil berhubungan dengan peningkatan, sudah juga kan. Tapi ini penelitian yang lain ya. Jadi kesimpulan data dapat kayak gitu. Perbaikan signifikan dalam fungsi kognitif pada anak-anak dengan autisme yang menerima suplementasi vitamin D3. Jadi semua gangguan yang ada pada anak-anak yang ada di ATEK itu bisa dibenerin. Tinggal yang kemarin tadi saya bilang ke grup, berani enggak kita eksperimen 3 sampai 6 bulan. Begitu tuh sukses Pak Heri, anak-anak selesai semua Pak Heri. Tugas saya beres ini. Wah, mantep ya selesai tugas saya ini. Ketemu rahasia lagi, emang harus bersyukur kok, suruh belajar suplemen itu bersyukur gitu. Terus dikasih hadiah, Book of Wisdom. Sama Tuhan dikasih hadiah saya. Ya, anak-anak dengan autisme yang menerima suplementasi vitamin D3 menunjukkan peningkatan dalam keterampilan bahasa dan komunikasi. Tadi motorik, ya, tadi ada sensoriknya, ada kognitifnya, ada bahasa dan komunikasi, ada perilaku. Wah, kayak kalau saya Pak Heri, Hmm. kalau saya ini apalagi gak mahal, why not? Ajar Pak Heri. Ya, kalau saya loh ya, tapi orang tua terserah ya. Kalau nyoba-nyoba sendiri boleh nggak dok? Ya boleh, tapi kan kamu nggak tahu dengan pasti karena kamu belum punya alat untuk memeriksa atau mengukurnya gitu loh. Nah kami mau membantu, tapi karena kami sudah balik-balik dibohongin sama orang tua di masa lalu, ya tolong hargailah pekerjaan kami ya. Mungkin kami kalau akan membuat ini berbayar dan yang mengelola nanti Wellpro bukan saya ya. Ini kalau yang nagih saya repot ya, lebih baik Wellpro yang nagih ateknya mana? Progresnya mana? Itu kerjanya Wellpro. Seneng Pak Heri kalau dikasih kayak gitu. Kalau saya nggak sempat, saya lebih banyak belajar aja. Ya, oke. Kekurangan vitamin D berhubungan erat dengan peningkatan resiko autisme. Nah ini ya, perkembangan prenatal. Lagi-lagi bahasnya sama ibu tadi ya. Jadi Indonesia nih, nah ini Pak Heri punya anak cewek nih. Hati-hati Pak Heri. Apanya? Anak, loh kan anakmu berarti sudah harus dicukupi vitamin D3-nya Oh mulai iya. sekarang. Karena Yes. Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita itu tidak sensitif terhadap sinar ultraviolet. Hmm. Jadi kita tetap harus dapat asupan dari luar, dari makanan dan dari vitamin. Ya, kalau dari matahari nggak cukup. Ya, ini dikatakan kayak gitu. Ya. Kita kulitnya sawo matang, diciptakan Tuhan kita anti sinar matahari. Orang yang berkulit hitam lebih parah lagi, Pak Eri. Ya. Dia betul-betul menolak, nggak bisa dia. Orang kulit putih yang sensitif. Hmm. Vitamin D3, suplementasi dapat secara signifikan mengurangi gejala autisme. Ya sudah lah ya, kita sudah tahu ya. Kemudian ini, menemukan korelasi signifikan antara kadar vitamin D yang rendah dan keparahan gejala autisme pada anak. Loh, Pak Eri. Yang Hmm. rendah, Pak Eri. Kata kuncinya itu tinggi, rendah, ya toh. 3-6 bulan, ya toh. Nah, ini kan menarik nih, ya. Suplementasi vitamin D3 dapat mengurangi peradangan yang berhubungan dengan autisme yang berpotensi meningkatkan fungsi neurologis. Ya, kayak Koni dan teman-teman. Ya. Paparan vitamin D yang rendah selama kehamilan meningkatkan resiko ya. Studinya ini aja.
Jadi yang dicari itu ada nggak faktor-faktor genetik ya. Tapi kalau sebenarnya itu bukan genetik, Pak Eri. Itu Oh, masuk di faktor lingkungan. Karena kan dari orang tua. Kalau orang tuanya diperbaiki kan nggak jadi gen. Ya kan? Tapi hmm, coba, apa ada hubungan sama metilasi ya? Kalau metilasi itu kayaknya hubungannya sama vitamin B. Nanti kapan-kapan saya cari dah. Waktu kita nanti bahas biostrat. Anak-anak dengan autisme yang menerima dosis tinggi vitamin D3 menunjukkan peningkatan dalam gejala perilaku dan sosial. Nih Pak Eri, dosis tinggi Pak Eri. Wow, ya, mantep ya. Berani nggak orang-orang ini gambling nih? Gambling sama saya nih. Peran vitamin D dalam pengembangan neurologi anak-anak dengan autisme menemukan manfaat potensial dalam pengaturan mood dan perilaku. Ya, oke. Menemukan hubungan antara kadar vitamin D yang rendah pada ibu selama kehamilan dan autisme pada anak-anak mereka. Jadi ternyata dari dulu Pak Eri, mereka tuh hmm, sudah menemukan bahwa ibu-ibu yang kadar vitamin D3-nya rendah ya, mempunyai resiko mempunyai anak yang autisme. oh, Itu kata kuncinya, jadi Pak Heri harus ingat, diperbaiki dulu semua ya, sebelum hamil, sebelum menikah. Atau mulai saat ini Pak Heri. Nah, mulai saat itu sudah diperbaiki. ya, Jangan nunggu telat ya. Perbaikan signifikan dalam interaksi sosial anak-anak dengan autisme setelah suplementasi vitamin D3. Ya, kita bersyukur ya, anak-anak kita dari awal sudah kita kasih vitamin D3. Cuman kita yang sekarang tertantang, mungkin dosisnya kita terlalu kecil, Pak Erik. oh, Ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya kita juga sama-sama belajar. Dulu kan nggak ngorek, nggak ngoprek segini banyak, Pak Eri. Masih ngurusin finansial, masih ngurusin macam-macam. Nah, sekarang kan lebih freedom. Jadi bisa belajar sekarang ya kan. Ini seminggu aja udah bisa belajar kayak gini. Ini puji Tuhan bener ini. Defisiensi vitamin D3, kekurangan vitamin D3 dan perkembangan neurologis abnormal yang berhubungan dengan autisme. Dari tadi ya dia ngomongin neurologis ya, urusan persyaratan ya. hmm, Perbaikan yang signifikan dalam perilaku dan keterampilan sosial pada anak-anak autistik yang diberi suplementasi vitamin D3 dibandingkan dengan kelompok plasebo. Jadi ini yang dikasih sama nggak dikasih, ternyata yang dikasih meningkat sehingga kesimpulannya yang dikasih suplementasi vitamin D lebih bagus. Oh ya, oke lah. Ini lagi nih. Kadar vitamin D rendah selama kehamilan secara signifikan meningkatkan resiko. Mau pakai jurnal apapun, penelitiannya siapapun, jawabannya bodoh. Jadi waktu aku belajar ini, kuncinya itu di ibu-ibu. Selama ibu-ibunya itu vitamin D-nya tinggi, tinggi, aman kayaknya. Paling tidak resikonya berkurang. Ya. Suplementasi vitamin D mengurangi stres oksidatif yang berhubungan dengan autisme, membantu memperbaiki beberapa gejala. Ya, dari atas sudah disebutin gejala-gejalanya tadi ya, ada gangguan hmm, perilaku, sosial, komunikasi, everything lah. Ibu dengan kadar vitamin D rendah selama kehamilan selalu ini Pak ini. Jadi baca studi itu isinya mau iki tok mau jurnal apapun tahun berapapun jawabannya sama. sama ya, Yang aku waktu baca ini terus mikir gini Pak ini. Orang-orang ini lucu ya. Studi itu udah tahun 2018, tahun 2021, 2019. Kok masih diteliti lagi? Apa yang salah gitu loh. Dan yang meneliti orang yang berbeda lagi. Aku cuma bingung di situ aja. Bingung ya dalam artian apa yang kamu kurang yakin gitu loh. Kenapa harus kamu teliti lagi? Ya, suplementasi vitamin D3 meningkatkan fungsi kognitif. Ya, jelas lah kita udah tahu ya dari atas studinya udah jelas ya. Nah, ini yang hubungannya sama gut brain axis ini. Ya. Peran vitamin D dalam mengatur hubungan antara usus dan otak menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat memperbaiki gangguan usus yang sering terkait dengan autisme. Ya, ini secara nggak langsung berhubungan dengan disbiosis. Ya. Lumayan ya, ini berbeda ya studinya ya. Suplementasi vitamin D3 dapat mengurangi respon peradangan di otak karena sifatnya dia kan anti-inflamasi ya, ya, neuroinflammation ya. Jadi ya bagus ya. Mau kita tahu masalah di anak-anak itu inflamasi kok, inflamasi di otak, inflamasi di pencernaan ya. Kadar vitamin D yang rendah pada anak-anak dengan autisme berhubungan dengan gangguan tidur dan suplementasi vitamin D memperbaiki kualitas tidur. Nah,
Ini khusus majalah tidur Pak Heri, sleep medicine. Jadi kalau Pak Heri punya kenalan, punya siapapun yang punya gangguan tidur, coba dipikirkan. Jangan-jangan dia kekurangan vitamin D. Ya kan sederhana loh. Iya. Kan nggak cuma untuk autis ya. Dosis tinggi vitamin D3 dapat mengurangi perilaku stereotipikal pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Dosis tinggi Pak Heri. Dan kita tahu kata kuncinya 3 sampai 6 bulan. Kenapa 3 sampai 6 bulan? Karena masing-masing anak itu beda, nggak mungkin posisinya sama. Ada yang mungkin kadarnya sedang, ada yang mungkin kadarnya rendah. Yang kadarnya sedang mungkin jadi tinggi kan tinggal mungkin 3 bulan nggak cukup. Tapi kalau yang kadarnya rendah, butuh waktunya mungkin 6 bulan. Kemudian ada satu faktor lagi yang perlu kita cocokkan. Kayak tadi ada pertanyaan, kenapa harus pakai vitamin D3 punya kita? Karena kita tidak punya preparatnya dan kita punya aksi untuk memperbaiki kalau bermasalah, yaitu sensitivitas anak terhadap vitamin D3. Karena saya punya 2 orang klien ya, yang dua-duanya itu sensitif sama vitamin D3. Nggak peduli mereknya vitamin D3 apa, rambutnya rontok. Ya, sekarang saya lagi eh, di challenge sama orang tuanya. Dokter coba diselidiki masalahnya di mana. Dokter cara meriksa gimana? Ya nanti coba saya pikir hari satu minggu kalau nanti saya punya waktu untuk mengerjakan akses, saya coba cari. Sampai sungkan ditanya orang tuanya. Biayanya berapa dokter? Wah jujur aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu karena aku belum tahu apa yang mau tak kerjakan, belum belum kebayang gitu loh. Ya karena anak ini punya atau dan orang tuanya punya sensitivitas terhadap vitamin D3. Vitamin D3 itu penting, tetapi tubuhnya sensitif. Kalau dia minum itu, baik anak maupun orang tuanya, itu rambutnya rontok, Pak ini. Nah, itu kan jadi pikiran, apa ada hubungan dengan genetik atau apa, belum tahu. Ya. Jadi orang tuanya lagi ngirim sampel vitamin D3-nya ke saya, belum nyampe. Terus saya juga ditanya biaya, saya belum bisa jawab. Ya, karena saya juga nggak tahu berapa lama saya mau nguprek ini ya. Belum tahu waktunya. Ya. Itu ada challenge ya. Ini ya, suplementasi vitamin D meningkatkan fungsi eksekutif seperti perencanaan dan pemecahan masalah pada anak-anak dengan autisme. Mantep, ya, ini lagi-lagi kognitif. Ya. Suplementasi vitamin D memperbaiki gejala kecemasan dan suasana hati pada anak-anak dengan autisme. Mantep ya, anxiety sama mood. Ya. Vitamin D dapat mengurangi stres oksidatif pada anak-anak. Ya ini sudah biasa lah ya, karena dia memang sebagai antiinflamasi. Ya. Suplementasi vitamin D dapat meningkatkan kontak mata, berarti ini sosial, pada anak-anak dengan autisme yang merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi sosial. Coba yang diatek tadi kan kena semua tuh. Gangguan bicara, komunikasi, sosial, gitu, sensorik, motorik, ya, kognitif, ya, perilaku, kena semua Pak, mantep ini. Makanya tinggal orang tua berani nggak terima tantangan 3 sampai 6 bulan sama kita. Tapi ya syaratnya ya gitu, harus buat laporan. Karena kan tiap bulan kita cek, perlu nambah dosis atau mengurangi dosis, sudah cukup atau belum. Ya. Sambil kita lihat sensitivitasnya anak terhadap vitamin D3. Ya. Ini perlu waktu nih, perlu ya kayak zaman dulu Pak Edi, kita ngumpul bisa sampai 1-2 hari beresin satu case. Ya sudah ya memang sudah niatnya kita bantu ya bantu, tapi ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuman ini tiba-tiba kepikir kalau mau dilakukan ya berarti itu takdir saya. Ya. Kalau nggak mau dilakukan ya itu juga takdir saya Pak Eri. Ya kan yang penting niatnya dulu kan. Tinggal masalah Ya. keputusan kan gitu. Enjoy aja lah ya. Ya. Pak Heri juga tiba-tiba ditodong itu takdirnya Pak Heri gitu. Pokoknya niat kita nolong, ya. Tapi supaya orang tua serius, sorry kalau berbayar, ya karena kita belajar dari pengalaman yang lalu. Vitamin D dapat membantu mengatur sistem kekebalan yang terganggu pada anak-anak dengan autisme, mengurangi gejala inflamasi. Ya ini memang terkenal dia ini meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satunya bila anak-anak kita sakit, kita minta dosisnya di double. Ya. Dan pada saat COVID kemarin kan dosisnya gila-gilaan tuh, orang minum sampai 100, bukan 100, sampai 100, disuntik sampai 600.000 IU. Pak Eri. Jadi supaya langsung tinggi di darah, dia pakai suntik, Pak Eri. Oh. Padahal dosis toksis menurut buku itu 300, Pak Eri, 300.000 IU. Nah, obat suntikannya itu 600.000 IU. Dalam arti kan aku terus mikir, lah kalau dokter-dokter ini tahu dosis toksiknya itu 300.000, kenapa buat sediaannya 600.000?
disuntiknya lagi. Kan berarti 100% diterima tubuh. Kalau lewat mulut kan belum tentu diterima utuh Pak ini. Kan ada yang Ya, terbuang, nggak diserap tubuh, bener nggak? ya, Nah berarti kan kita merasa ada yang dibohongi nih. Mungkin bukan dosis-dosisnya bukan segitu. Ya toh, kita ditakut-takuti nih masalah vitamin D3 ini. Lain kali kita cari Pak Heri. Seperti ya. kayaknya di buku Wisdom ini kita cari. Kenapa kok ada yang membohongi kita? Hmm. Menemukan bahwa anak-anak dengan autisme lebih mungkin mengalami defisiensi vitamin D, menyoroti pentingnya status vitamin yang baik untuk kesehatan perkembangan. Yes. Ya. Perbaikan yang signifikan dalam keterampilan sosial anak-anak dengan autisme setelah suplementasi vitamin D selama 6 bulan, Pak Eri. Nah, Iya. ya toh, kuncinya itu di 3-6 bulan. Nah, kok kita berani-berani yang masang sampai 2 tahun, ayo. Ya, karena kita tahu tetapi tidak tahu karena zaman dulu Bapak Ibu mohon maaf saya nggak membaca sebanyak ini Bapak Ibu. Pekerjaan saya waktu itu ya Bapak Ibu baru tahu lah bidang baru. Yang dicari itu banyak hal. Apalagi terus kita harus cari solusi, cari yang murah, yang berkualitas. Mari ingat ya, kita Ya. sampai keliling kemana-mana nyari yang berkualitas. Kalau orang tua nggak mampu diganti apa? Sampai kita cari botol hidrogen. Akhirnya jadi sesat. Semua diganti hidrogen walaupun belum tentu cocok. Hmm. Ya kan? Ingat Pak Iri waktu kejadian itu. Udah pakai ini Ya. aja, nggak pakai suplemen. Loh, kok tadi ngawur gitu orang-orang ini. Padahal kan tujuannya untuk yang nggak mampu beli suplemen, udah pakai itu sementara, tapi nggak menjanjikan. Ya puji Tuhan ya masih ada yang perbaikan. Syukur-syukur yang mampu. Sampai kita cari alternatif yang lain-lain ya. Ini Pak Heri teman setia ini untuk diajak nyari yang aneh-aneh ini. 6 bulan loh Bapak Ibu. Jadi ini tidak pernah di literatur yang saya baca ini mengatakan lebih dari 6 bulan tidak. Semua 6 bulan. Ya. Kombinasi antara suplementasi vitamin D dan terapi perilaku memberikan perbaikan yang lebih besar dalam gejala makanya. Di kita ngomong terapi kita tidak melulu biomedis, tetapi juga harus ikuti dibarengi dengan terapi non biomedis, ya kan? Karena persis katanya Bu Dewi dulu, ini masalah hardware sama software, ya toh. Nah kita memperbaiki hardware nih, nah softwarenya yang ngajari gimana, yaitu di non biomedis. Ya. Rendahnya kadar vitamin D pada ibu lagi-lagi Pak Eri, studinya Ya. lagi di tempat yang lain lagi 2019 tadi 2022. Makanya Hmm. aku heran, wiseng men tuh orang-orang ini mempelajari kayak gini ya. Nah ini loh yang hubungannya bagus ya oksitosin ya. Ini senang saya. Vitamin D dapat meningkatkan kadar oksitosin, hormon yang penting untuk interaksi sosial yang dapat memperbaiki gejala sosial pada autisme. Ya. Ini kalau Bapak Ibu refleksi ke belakang ya, mengingat ya, dulu anaknya menyusu enggak? Disusui enggak? Pakai ASI enggak? Dalam artian pakai ASI itu nyedot di ibu loh, bukan di botol. Karena kalau nyedot di ibu, ibu akan mengeluarkan oksitosin yang nanti akan masuk ke air susu. Tapi kalau disedot pakai pompa enggak. Ya itulah oksitosin yang kita anakku kok jadi gak ada tatap mata, nggak ada ini. Ya jangan-jangan nggak disusui. Ya nggak di kalimatnya ibu tidak menyusui, ya menyusui anaknya atau menyusuinya kurang lama. Ya. Terus ada yang komplain, saya sudah menyusui 2 tahun, mungkin kualitas susunya kurang bagus. Ya kan kita harus cari alasan lah ini apa coba? Mungkin kurang vitamin D3, kurang apa kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Ya. Too many factor, nggak apa-apa lah. Yang penting kita mulai cari kira-kira faktornya kemana, semakin banyak puzzle yang kita temukan, kita akan semakin baik. Ya kayak sekarang saya bersyukur saya menemukan puzzle bahwa vitamin D3 itu sudah betul, sudah saya kasih iya. Tapi saya punya tantangan, mungkin dosis saya terlalu rendah. Sehingga saya punya challenge, coba kalau tak kasih dosis tinggi, lebih cepat progres nggak? Bisa nggak kurang dari 2 tahun lebih cepat selesai? Ya ini semua challenge buat saya. Ya. Suplementasi vitamin D mengurangi perilaku berulang. Sudah ini tadi ya. Jadi studinya ya diulang-ulang lagi Pak Eri. Dengan peneliti yang berbeda. Ya. Anak-anak dengan autisme yang menerima vitamin D mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan bahasa dan komunikasi. Mantap. Ya. Ini tadi yang ngomong sama hubungannya sama disbiosis ini. Suplementasi vitamin D3 dapat memperbaiki komposisi mikrobiota usus pada anak-anak dengan autisme
yang berhubungan dengan perbaikan gejala gastrointestinal dan neurologis. Pak Ibu kemarin mikir, koyoke kemarin ngomongnya cuma simbio nih. Ternyata ya ini secara nggak langsung ikut bekerja ya. Semua vitamin yang kita berikan itu saling bahu membahu ya, saling berinteraksi, saling sinergis untuk membantu ya, memulihkan anak-anak dengan cepat. Defisiensi vitamin D selama masa perkembangan otak. Otak itu dikatakan berkembang maksimal itu sampai usia 5 tahun, Pak Iri. Hmm. Kemudian dia mulai berkembang tetap sampai umur 25 baru menurun. Tapi perkembangannya itu sudah mulai tidak signifikan lagi. Jadi sampai 5 tahun, 7 tahun itu maksimal. Ya, perkembangan paling besar. Nah, disitulah kesempatan kita untuk ngasih vitamin D3 segede-gedenya ke anak-anak ini. Dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional yang terkait dengan autisme. Ya. Suplementasi vitamin D3 membantu mengurangi masalah pemrosesan sensorik. Tuh kan, aku udah ngomong kan, semua gangguannya anak-anak itu bisa diatasi semua Pak Iri. Seneng kok aku baca ini. Terus kadang-kadang ditanya lagi, dok kalau gitu diganti asa boleh? Beda, kerjanya beda. Ini ketemu di titik yang lain, di reseptor yang lain. Nggak sama reseptornya dengan yang itu. Oleh sebab itu, waktu kita kombinasikan, suplemen tadi hasilnya lebih maksimal. Coba Bapak Ibu cari di luaran sana ya, ada teman, ada komunitas, ada apapun, tanya. Ada nggak anaknya yang dalam hitungan 1 bulan, hitungan 2 minggu, sudah kelihatan progresnya? Signifikan. Hanya ada di tempat kita, Bapak Ibu. Betul ya Pak Iri ya? Ya. Hanya ada di tempat kita, Bapak Ibu. Ya, walaupun orang ngomong apapun, tempat kita jauh lebih cepat. Buktinya apa? Lihat aja nilai ateknya. Orang tua sampai kadang-kadang ngisi atek itu jujur mereka tuh bingung, kok turun ya? Terus saya nanya balik, yang ngisi itu ibu atau bukan? Ya saya dok. Ya, kan bukan saya yang ngisi. Kan ibu juga lihat anaknya beda. Sampai ada yang tidak percaya, susternya suruh ngisi Pak Eri. Terapisnya suruh ngisi. Ya gak ada masalah, asal bukan kita yang ngisi gak apa-apa. Kenapa? Kalau kita yang ngisi, itu seakan-akan tidak fair Pak Eri. Itu kan dalam tanda kutip pekerjaan saya. Orang bisa menuduh Pak Eri. Saya kecil-kecilkan angkanya biar bagus. Tapi kalau mereka yang ngisi sendiri, saya tidak ikut campur. Ya, kalau memang nilainya gede ya pasti gede, kecil ya pasti kecil. Ya tinggal saya harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tadi selama mereka jujur Pak Eri. Ya. Masih ingat kejadian yang orang Kelapa Gading teman ada yang tidak jujur itu? Yang ngomongnya sudah dikasih vitamin ini tapi ateknya tidak turun-turun. Dosisnya tak rubah terus tak naikkan terus. Terus baru orangnya ngaku. Selama ini vitaminnya nggak dikasih dokter. Walah. Ya kan aku jadi salah menerjemahkan ya. Nah, ternyata nggak dikasih. Tak pikir kadarnya kurang tak tambahin terus. Sampai akhirnya orang tuanya nyerah. Dok, jujur dok tidak saya kasih vitamin. Mulai kapan? Sudah 6 bulan. Lah. Nanti ngomong-ngomong Pak Iri masih ingat itu. Orang itu udah gak terapi di kita dah ya. Pak Rofi sama namanya lali ya. Kadar vitamin D yang rendah berhubungan dengan perilaku agresif pada anak-anak dengan autisme. Ini perilaku, ya hubungannya sama perilaku. Ya. Seneng nggak belajar ini? Suplementasi vitamin D meningkatkan fokus dan perhatian pada anak-anak dengan gangguan spektrumnya. Ini loh, fokus. Kalau udah ngomong fokus, ini hubungannya sama neurotransmitter. Kalau udah neurotransmitter, kalau ngomong fokus, masih ingat Pak Eri? Apa? Fokus itu neurotransmitternya apa? Dopamin. Oh iya. Dan itu yang menyebabkan anak-anak itu hiperaktif kalau kekurangan dopamin. Tetapi kalau kelebihan dopamin, anak-anak itu menunjukkan gejala skizofrenia. Makanya hati-hati orang tua. Biar kami yang memutuskan saat terapi dikasih atau tidak dopaminnya. Karena kalau terlalu banyak, kan sering anak-anak kalau terutama di cabang lain ya, di tempat kita yang lain, terapis kita kadang masih baru kan mereka punya jadwal ya per 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Kalau mereka ganti terus mereka diintimidasi sama orang tua. Kasih ini Pak, orang tuanya pinter kan kita kasih video Pak Eri, bisa belajar. Kasih dopamin Pak. Begitu laporan mingguan kan tiap minggu pasti laporan sama saya. Dok anaknya kok jadi gini-gini ya. Tolong cek dopamin.
Dopaminnya kelebihan ya, pantesan sudah diturunin dopaminnya jadi kayak si Sufrin kayak gangguan jiwa. Aduh, terus sama-sama juga ngomong sama saya waktu itu. Dokter Ali, boleh nggak saya terapi Bikom, dopaminnya saya kurangi pada pasien schizofren? Loh silakan diuji coba, oh, kamu belajar kok. Kebetulan di Kendari kan kita punya cabang di sana. Pakai dokter Sofian, pakai terapi jarak jauh aja. Karena orgil tiba-tiba ngamuk, mesinku dibanting lah repot Pak Eri. Iya. JJ aja, dikerjakan JJ ternyata iya nggak usah dikasih obat, orangnya tenang-tenang. Terus obatnya gimana kamu sembunyikan? Ya, yang bagi saya ngomong sama para saya yang ngasih, padahal nggak saya kasih. Ya, bisa buat belajar dokter Sofian ya. Vitamin D3 dapat memperbaiki permeabilitas usus yang sering terganggu pada anak-anak dengan autism. Ya, oke. Kemudian ini menemukan bahwa saudara kandung dari anak-anak dengan autisme juga memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah, menunjukkan adanya komponen genetik atau lingkungan bersama. Nah ini Pak Eri, ini cuma menunjukkan faktor lingkungan. Jadi dia memeriksa saudara kandungnya. Jadi dia nggak cuma menuduh dari orang tua. Jadi kan tadi anak yang dikandung punya yang kalau orang tuanya kurang vitamin D3, anaknya resiko tinggi. Nah ini diteliti saudaranya. Artinya apa? Mungkin makannya nggak benar, mungkin gaya hidupnya nggak benar gitu loh. Sehingga anak-anak ini dibuktikan bahwa vitamin D3 ini karena faktor lingkungan atau mungkin faktor genetik. Seperti yang saya cerita tadi yang mau saya selidiki kepada ibu dan anak. Ya, saya ingin menyelidiki tadi ya, pengen tahu saya. Ditanya saya juga nggak tahu ya, apa saya punya waktu besok Sabtu atau Minggu mengerjakan ini ya. Karena ya saya biasanya menolong orang tua untuk mengerjakan, untuk menurunkan total body load ya, dengan mengerjakan yang dysbiosis lah, gangguan vestibuler lah, detox chemical, detox dan teman-temannya yang lain. Apakah saya masih punya waktu untuk, karena kalau mengerjakan yang baru gitu, protokolnya belum ada Pak Iri, kan harus mikir. Harus buat flowchartnya dulu, harus apa dulu, harus punya waktu. Ya. Suplementasi vitamin D3 secara signifikan mengurangi gejala kecemasan. Sudah ya tadi sama mood ya. Yang terakhir, vitamin D3 dapat mempengaruhi sistem neurotransmitter, Pak Iri. Serotonin ini yang membuat anaknya tenang, sehingga kelihatan kalem, moodnya bagus. Dopamin ini yang menyebabkan anaknya fokus, Pak Iri. Otomatis berperan penting dalam fungsi sosial dan kognitif anak-anak dengan autism. Ini dikasih tombol order ya, karena sekalian buat ya, Bapak Ibu nggak order nggak apa-apa. Supaya saya punya alat seperti ini. Ini sudah tak kasih linknya ya, sudah tak bagikan, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Udah selesai, 50. Pak Heri nggak percaya kalau 50. Oh gitu nggak Pak Heri? Ya, Itu gitu. 50 studi. Oh, Udah selesai nih, ya, jadi ayo Bapak Ibu silakan nanya. sudah ada yang bertanya? Oh sudah, sedih dulu. Mana Pak Heri? Pertanyaannya kok gak kelihatan gitu. Oh ini. Nah ini ada yang rontok lagi nih. Dok saya rontok apa karena minum D3 ya? Nggak tahu. Nah ini, yang atasnya ada tanya lagi. Dok dia sudah pakai D3 10.000 pagi dan malam selama 1 tahun. Makanya ini pertanyaannya saya, 10.000 itu, sebentar ya Bapak Ibu ya, tak carikan studinya ya. Karena aku harus bertanggung jawab nih. Ya. Ini keliru rek nggak klik stilu. Jadi 10.000 itu dosis biasa itu ya, dosis anak-anak itu. Saya kalau minum itu kalau nggak ngapa-ngapain 10.000. Kalau ngapa-ngapain bisa 50.000 ya. Saya loh ya. Jenenge dokter Sopo itu. Erik siapa namanya? Erik. Oke. Mungkin nyarinya adalah vitamin D3. Bahasa Indonesia. Erik Sopo itu dokternya. Erik Beb. Nah. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Ketemu lah. Nah, aku kalau nyari ketemu karena aku pernah baca. Kalau aku gak pernah baca, baru nggak ketemu. Ini copy link address, tak kirim ke Bapak Ibu. Ini dia ngomong 10.000, ini dosis anak-anak ini. Nah, oke ya, udah tak kirim linknya Bapak Ibu ya. Itu dia menyadarkan saya kalau dosis minimal normal itu 10.000 ya.
Oke, sekarang baca punya Tiar. Nah, ini yang saya lagi challenge nih, Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu, saya, jadi kita sama-sama mendengarkan ya, sama-sama melihat ya. Bapak Ibu juga sudah dikasih linknya untuk baca ya. Hmm. Sudah tak kasih highlight lagi warnanya kuning, mestinya udah tahu ya. Jadi, hal yang menarik yang saya pelajari di sini, kesimpulan tadi itu ada dua, Bapak Ibu, dari D3 ini. Mohon maaf, cuma dua karena waktu saya cuma seminggu. Jadi dari Rabu kemarin yang kita ketemu ngobras Pak Heri, Hmm. kita baru ngambil keputusan vitamin D3 dan waktu seminggu itu saya pakai untuk membedah mencari. Saya akhirnya ketemu ya D3-nya cuma dua yang mau saya pilih. Ya sudah saya pilih 50 ini. Nomor satu, ibu-ibu, ibu-ibu diduga ibu-ibu ini kekurangan vitamin D3. Dulu maupun sekarang, karena apalagi ibu-ibu adalah bangsa Indonesia seperti saya ya, yang tinggal di Katulistiwa, di mana orang-orang di Katulistiwa ini sangat sensitif sama sinar matahari, ya, karena kita sangat menghindari matahari, Pak Heri. Ya. Ya kan sangat sensitif, jadi panas kita ngiyup, Pak Heri. Wis panas ngiyup, dikasih sunblock macam-macam, nah, otomatis ultravioletnya malah gak bekerja, dan ternyata kulit kita yang sawo matang, punya aku sawo matang, Pak Heri. Ini punya efek untuk menolak ultraviolet tertentu yang mencegah terjadinya yang merubah vitamin D2 menjadi D3. Jadi faktor itu yang membuat saya mengambil kesimpulan jangan-jangan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin ya, tapi Ibu yang terutama ya, kan studinya Ibu ya. Mungkin Ibu pada saat mengandung dan melahirkan anak itu kekurangan vitamin D3. Kalau dulu udah kekurangan, mungkin sekarang pun kekurangan. Jujur siapa Bapak Ibu di sini yang masih konsumsi vitamin D3 secara rutin? Ada nggak yang konsumsi rutin? Ada, yang Mama Fresno minum itu. Ya oke. Yang lainnya minum nggak? Kalau nggak minum ya selamat ya. Mungkin Bapak Ibu termasuk yang di situ ya. Yang kedua, dari soal asupan kekurangannya Pak Heri. Yang kedua, yaitu secara genetik orang-orang ini tubuhnya itu intoleran. Artinya alergi terhadap vitamin D3. Tidak bisa menerima vitamin D3. Nah, ini yang kita coba mikir, jangan-jangan ada nih orang seperti yang minum D3 jadi rontok nih ya. Jadi apa? Nah, kita kan nggak tahu nomor satu ya. Yang ada di pikiran saya ya. Jadi kan saya di-challenge nih sama orang tua. Dok, saya challenge dok untuk mencari vitamin D3. Oke, kalau Bapak Ibu pengen tahu caranya saya berpikir membuat protokol ya. Nomor satu saya akan berpikir seperti ini. Nomor satu, apakah pasien saya, ya, klien saya ini alergi terhadap D3? Itu nomor satu. Kalau alergi terhadap D3, saya ingin tahu lagi, alergi D3-nya itu spesifik atau tidak spesifik. Spesifik itu artinya dia cuma alergi vitamin D3 terhadap bahan tertentu. Misalnya apa? D3 yang dari kuning telur. Otomatis dia harus alergi kuning telur dong. Kalau dia nggak alergi kuning telur, nah vitamin D3 yang mana ini berarti ini? Berarti yang tidak spesifik. Kalau yang tidak spesifik, kalau dia bilang dari suplemen, saya akan cari dari suplemen yang mana. Apakah dari semua suplemen dia alergi, ataukah dari alerginya dari suplemen tertentu? Merek-merek tertentu aja. Kalau sudah seperti itu, lebih ribet lagi Bapak Ibu. Ribetnya apa? Saya tidak tahu sumbernya Bapak Ibu, tidak tahu sumber vitamin D3-nya masing-masing pabrik. Mungkin ada yang beli di India, ada yang beli di Cina, ada yang beli di Jepang, ada yang beli di Kanada, I don't know. Jadi saya nggak bisa spesifik ngasih anjuran kamu cocoknya vitamin D3 yang mana nggak tahu. Oleh sebab itu, di tempat saya, di protokol Dokter Senjaya, kita pakainya suplemen yang sudah kita tentukan. Supaya kalau ada faktor yang berbeda, saya bisa mengidentifikasi dan bisa membereskan. Itu alasannya. Jadi kenapa nggak ganti-ganti merek? Ya supaya lebih mudah mengontrol. Nah, kalau seandainya memang terjadi dari suplemen, dan itu suplemen tertentu, jawabannya adalah belum tentu dari D3. Mungkin dari gelatinnya, mungkin dari zat lainnya yang ada di sana.
Mungkin ada sesuatu yang ada di sana karena kayak satu obat. Misalnya kalau kita ngomong sebut merek ya supaya lebih gampang, Bodrek. Kalau kita ngomong Bodrek, Bapak Ibu taunya cuman paracetamol. Yang Bapak Ibu tidak tahu adalah isinya. Kalau ditimbang, paracetamol Bodrek itu di kemasannya ditulis 500 miligram. Tapi kalau Bapak Ibu timbang tabletnya lebih dari 500 miligram. Nah, sisanya itu apa? Tepung, bahan pengikat, bahan yang lain-lain, termasuk pewarna Bapak Ibu. Karena Bodrek itu punya dua warna. Benar ya Pak Iri ya? Ya, Itu yang membuat saya kadang-kadang kesulitan untuk menentukan sebetulnya kamu tuh alergi vitamin D3 atau alergi zat lainnya. Nah, mulai kepikir Bapak Ibu, ribetnya waktu saya ditanya dokter biayanya berapa, saya enggak tahu. Karena saya enggak tahu tingkat kesulitan pekerjaan saya dan berapa lama saya harus mengerjakan. Apalagi kalau mengerjakan cuma satu untuk dua orang. Saya enggak bisa. Ya. Waktunya belum bisa ditentukan. Tapi mau dikirim silakan. Saya akan coba analisa dulu. Cara analisa kayak tadi. Nomor satu, saya pastikan dulu. Benar enggak kamu alergi vitamin D3? Kalau soal vitamin D3, yang mana? Spesifik atau tidak spesifik? Kalau spesifik, berarti kamu harus alergi sama bahan-bahan yang natural juga. Kalau nggak ada yang natural, yang sintetik, berarti kamu alergi sama sintetik. Mengapa kamu alergi sama yang sintetik? Apakah total body loadmu sangat tinggi, sehingga dikasih apapun langsung tumpah? Ataukah dari zat-zat lain yang ada di dalam sana? Ya, jadi agak ribet. Nah, setelah nguprek si vitamin D3, baru nguprek. Apakah kamu ada masalah, tubuhmu ada masalah dengan vitamin D3. Jadi tadi vitamin D3-nya sekarang dari tubuhnya. Apakah tubuhmu sensitif terhadap vitamin D3? Apakah tubuhmu ada penolakan terhadap vitamin D3? Nah, itu ribetnya Bapak Ibu. Maka saya ngomong nanti dulu ya Bu ya. Dokter bayar berapa? Nanti dulu lah. Saya belum tahu, bisa menentukan tarifnya berapa, saya tidak tahu. Ya. Karena saya tidak tahu faktor kesulitannya, tapi saya sudah punya rancangan. Ya. Kalau saya kerjakan, saya seperti itu. Ya. Oke, sekarang balik ke topik kita yang semula. Ya. Karena waktunya tinggal 30 menit. Ya. Apakah D3 harus pakai K2? Enggak. Ya, saya nggak mau pakai K2. Ya. Buat apa K2? Ya. K2 katanya bisa mengatur dokter, mengarahkan supaya si kalsium, jadi ngomongnya kalsium loh ini ya, si kalsiumnya itu tidak mengendap di dalam pembuluh darah untuk mencegah terjadinya sumbatan. Nah sekarang loh, kalau kamu lihat sediaannya, mamanya Tiar, coba kamu baca sediaannya, dosisnya berapa vitamin D3-nya, dosis K2-nya berapa. Nah kalau kamu ngejar dosis vitamin D3-nya itu sesuai dengan kebutuhan 10.000, K2-nya harus ditelan berapa banyak? Atau bisa diakalin dok, diakalin gimana? Vitamin D3 sama K2-nya pakai yang 400-800 IU, sisanya pakai vitamin D3 yang lain. Ya terserah lah ya. Kalau aku sih gak mau repot ya. Ngapain pakai aneh-aneh. Terus ada orang pakai K2, ke apa? Ngapain? Aku juga gak pakai, juga gak apa-apa. Ya. Oke, sekarang kita balik ke fokus kita yang utama ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor satu tadi sudah dibahas ya mengenai kemungkinan kekurangan vitamin D3 pada ibu-ibu ya. Even sampai sekarang, jadi hati-hati ibu-ibu, jaga keluargamu diberesin vitamin D3-nya. Karena kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Katulistiwa punya masalah dengan sinar ultraviolet. Dan ultraviolet kita, tubuh kita, bukan ultraviolet, tubuh kita itu tidak sensitif. Dalam artian tidak bisa merubah dengan baik ya. Sehingga tetap dibutuhkan asupan dari makanan ataupun dari suplemen. Itu kesimpulan ya. Yang kedua, kalimat yang paling penting yang saya tangkap tadi, semua gangguan-gangguan yang ada di ATEK, ya, gangguan skala 1 sampai skala 4, itu semua bisa dibereskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, ya, bisa dibereskan dengan pemberian vitamin D3. Ada dua kata kunci yang penting menurut saya ya, yaitu dosis tinggi dan 3 atau 6 bulan. Jadi mereka tuh fokusnya adalah pemberian vitamin D3 itu memperbaiki semua komponen, yes. Ya, gangguan pada ATEK, yes. Lalu mereka mengatakan di literatur tertentu dosis tinggi, oke. Dan waktunya hanya 3 sampai 6 bulan. Nah, sehingga saya tadi sebelum Bapak Ibu mulai ya, kita mulai, saya sempat ngomong sama Pak Eri sebentar.
Berani enggak kita challenge, kita buktikan. Kita buktikan nih, berani enggak anak-anak ini, anak-anak kita ini, kita kasih tambahan dalam waktu 3 sampai 6 bulan, tergantung tergantung masing-masing ya, enggak bisa setiap anak ya. Karena nanti akan kita cek. Ya. Kita cek masing-masing anak tadi kebutuhannya berapa. Ya. Ini salah satunya ada Bu Lydia nih, Bu Lidiana nih. Yang ngasih anaknya 50.000 IU yang saya minta diukur nggak pernah diukur. Jadi tapi anaknya progresnya bagus. Sehingga ini juga menguatkan data saya bahwa mungkin dosis yang saya kasih kepada anak-anak Bapak Ibu ini terlalu kecil. Ya. Sehingga saya mau kasih dosis tinggi. Tetapi ada catatan Bapak Ibu. Karena sekarang mereka startnya tidak pada titik yang sama, masing-masing anak itu ada beda umur, ada beda kadar D3-nya dalam darah, sehingga nanti anak-anak yang mendaftar untuk ikut program proyek ini, mendaftar untuk proyek ini, akan saya periksa dulu. Nomor satu, apakah anak ini bisa atau tidak bisa ikut program ini. Kalau tidak bisa ya langsung selesai, nggak kita lanjutkan. Kalau bisa akan kita tanya lagi, dosis yang dibutuhkan berapa? Karena kita akan memakai D3 Super, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Karena yang kita punya cuma D3 Super. Aku nggak mau nanti ada orang tua yang, dok saya tambah merek ini, merek itu. Saya kesulitan untuk mengukur, Bapak Ibu. Ya. Karena saya ingin melihat parameter saya itu nggak terlalu banyak berubah. Supaya saya bisa punya bukti. Ya. D3 Super bisa nggak? Dosisnya berapa? Berapa lama untuk masing-masing anak? Dan ini nanti ada syarat. Ya, ada syaratnya buat orang karena kita mengerjakan, saya melakukan pemeriksaan dan saya terus terang nggak tahu berapa banyak yang mau saya kerjakan. Saya nanti minta bantuan Wellpro Pak Heri yang mengevaluasi. Jadi saya minta nanti setelah sampel darah mungkin kita punya yang baru nanti harus ngirim sampel darah ke kita cek, kita periksa. Karena ini ada pekerjaan yang saya lakukan dan Pak Heri kerjakan juga dan proyek ini bisa sampai selama 6 bulan. Dok, kalau yang pertama langsung ditolak, ya itu nasibmu gitu loh. Tapi kan tetap sudah dikerjakan. Benar nggak Pak Eri? Ya, Bayarnya sama, nggak ada beda. Ya, bukan berarti yang ditolak, kan? Semua bayar, karena kita lakukan pemeriksaan. Ya. Semua bayar. Bayar, kalau yang sampai 6 bulan, yang bayarnya sekali itu aja. Kenapa harus bayar? Bayar itu untuk memastikan Bapak Ibu patuh dan mengikuti arahan kami dalam mengevaluasi pemberian D3 dosis tinggi. Jadi nanti kami akan minta Bapak Ibu untuk membuat ATEK setiap bulan. Bapak Ibu membuat laporan setiap bulan sehingga kami tahu apa betul pemberian vitamin D3 high dose dalam waktu 3 bulan 6 bulan ini memberikan manfaat seperti yang diklaim. Dengan cara apa? Setiap bulan Pak Heri akan minta data ke Bapak Ibu, diingatkan. Dan ingat, kalau ada yang tidak ngirim lebih batas tertentu, langsung kita coret, kita keluarkan. Karena saya tidak mau buang-buang waktu untuk ngurusi hal-hal yang seperti itu. Ya, mau nolong orang kok jadi ribet, itu tidak mau saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang udah rewel, langsung saya keluarkan. Saya tidak mau ribet. Ya. Jadi makanya minta tolongnya Pak Heri, karena yang ribet biar Pak Heri. Nanti setiap bulan, saya akan ketemu Pak Heri, membaca data tadi, sambil saya evaluasi, saya tes ulang lagi. Sudah selesai atau belum? Dosisnya perlu ditambah atau dikurangi? Ya, itu saya ikuti selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, kita akhiri proyek ini, Pak. ya, Apapun hasilnya kita akhiri, terus kita ngambil kesimpulan. Nggak tahu kesimpulannya apa. Saya berharap kesimpulannya sesuai dengan literatur tadi, anak-anak progresnya jauh lebih cepat. Kenapa kok milihnya D3 tadi udah dijawab, karena D3 itu murah, Bapak Ibu. Saya sebenarnya pengennya pakai Aksa, Bapak Ibu, karena saatnya lebih banyak, yang diperbaiki lebih banyak, termasuk hal-hal di luar autism. Tapi otomatis biayanya besar, Bapak Ibu, karena satu box udah 800, sedangkan untuk D3 satu botol cuma 150, jauh lebih murah. Sehingga saya pikir Bapak Ibu lebih gampang. Ya. Oke, penjelasan sudah ya. Bayarnya berapa? Saya putuskan bayarnya Bapak Ibu untuk dilakukan pemeriksaan ini untuk join di tempat ini itu 500.000. Ya. Jadi yang ditolak ya berarti kamu bayar 500.000 selesai. Yang ikut program sampai 6 bulan ya kamu bayar 500.000 sampai selesai. Ya, karena kita nanti dok itu minta disuruh nggak ada. Ya. Kita sebenarnya juga cuman kepo, kepingin tahu, kepingin bantu. Ya kepo karena ya
pura-puranya saya belajar, saya baru baca, saya ingin buktikan gitu ya. Kalau memang benar, ya selanjutnya saya akan rubah protokol saya, dosis vitamin D3-nya kan saya sesuaikan dengan hasil penelitian. Kalau nggak signifikan ya kita pakai yang seperti yang sudah ada. Ya. Lalu yang kedua, ya iseng nyari tambahan pekerjaan Pak Eri. Gitu, iseng ini karena ya seneng aja gitu loh. Kalau ada sesuatu yang baru nggak kita kerjakan tuh kok rasanya sayang gitu. Ya, Kemarin kepinginnya pakai aksa ya, tapi ya mahal ya, jadi kita nggak bisa. Oke, kita jawab lagi satu-satu ya. Jadi yang tiar tadi udah dijawab ya. Jadi ya, 10.000 per kilo selama 1 tahun ya. Sudah waktunya kita cek ya, apakah memang dosisnya sudah cukup, kurang atau lebih kita nggak tahu ya. Mama Fresno juga, apa karena minum vitamin D3 ya? Jujur nggak tahu ya. Coba aja kalau sama yang klien saya kemarin, yang anak dan ibunya rontok itu, dia evaluasi, dia stop D3-nya, ternyata setelah di stop D3-nya rambutnya tumbuh ya. Apalagi nyetopnya gak nanggung-nanggung Pak Iri. 3 bulan Pak Iri. ya. Makanya begitu aku mengeluarkan studi D3, dia sangat semangat, langsung ngasih challenge ke saya nih. Dok, D3 itu kan sangat dibutuhkan. Lah kalau saya nggak dapat D3 gimana? Lah ya itu aku bingung juga ini. Dalam artian bingung itu, aku mau ngerjainnya terus gimana gitu loh. Karena ini kan nggak semua orang gitu. Waktunya juga nggak bebas. Jadi ya nanti dulu lah. Tak pikir dulu. Tapi ibunya udah proaktif, saya akan kirim sampelnya dokter. Nah itu sih jadi masalah Pak ini. Kalau pakai D3 Super aku gampang. Kalau pakai yang lain-lain tadi loh. Nyari suplemen terus aku tanya, dok kalau gitu suplemen D3 yang cocok buat saya apa? Mati loh Pak Eri. Aku gak punya stok. Terpaksa tak buatkan jimat Pak Eri. Oke, ya. Belum sampai situ ya Pak. Ini kalau sama Pak Eri suka ngomongnya gitu ya. Dok, kalau Freddy neurotransmitter imbalance jadi D3 enggak loh, nanti dulu. Neurotransmitter yang imbalance yang mana? Ya. Kalau D3 tadi lebih banyak ngurusi di serotonin sama di dopamin. Nah, kalau ngomong neurotransmitter itu banyak Bapak Ibu, ada GABA, ada epinefrin, ada norepinefrin. Lah yang mana yang enggak balance? Cocok Bapak Ibu bingung nih neurotransmitter sendiri asal 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 nanya aja nih. Oke, cari ke neurotransmitter dulu Pak Eri. Ya, Eh, Salah paham ini orang tua ini. Dipikir inspalan langsung dikasih vitamin D3 masalah selesai. Bukan. Wah, piye Bapak Ibu, enggak semudah itu Bapak Ibu. Oke, neurotransmitter tak tunjukkan ya. Sing enak ae, neurotransmitter sing gampang aja, aja sing angel-angel. Oke, kok nama-namanya aja ya. Oke, tak golek iki. Diro kok gak ketemu. Sebentar ya Pak Irian. ya. Neurotransmitter chart ini lah. Oke, boleh nih. Copy image, tak kirim ini ke sini. Ting. Banyak neurotransmitter itu Bapak Ibu. Gak tahu kelihatan atau gak nih. Kecilin ya Pak Iri ya. Nggak kelihatan ya. Belum kelihatan. Di chat nggak Oh, di kelihatan. chat. Masih Kecilin ya. proses, masih muter. Ah, ini udah kelihatan. Terlalu kecil. Ya, mesti di download dulu. Ya, piye. Cek aku bingung kalau piye. Sing gede iki piye. Aku klik sih bisa gede. Bisa diklik. Bisa. Nah itu loh, macamnya kayak gitu banyaknya. Kan kalau kita ngomong kayak gitu kan repot Pak Iri. Yang dikasih vitamin D3, kalau di literatur yang kita baca, dia cuma spesifik untuk dopamin sama serotonin. Nah, terus yang ternyata yang error yang lain gimana? Ya, nggak menolong toh. Kelihatan nggak? Belum keluar. Nah, udah keluar. Nah, ini loh. Nama-namanya kan ada nih adrenalin, noradrenalin, dopamin, endorfin, enkepalin, ya serotonin, GABA. Namanya kan macam-macam lah. Yang imbalance itu yang mana gitu loh. Ya, maksudnya ngerti ya, Mama. Coba tadi ini nanya. Mama Freddy, Guveni berarti. Ya, aku sudah hafal Guveni. Nah. Ya, imbalannya yang mana? Ya, kalau imbalannya yang dopamin mungkin bisa, mungkin ya. Ternyata yang imbalan itu dopamin sama serotonin, ya mungkin bisa dikasih D3. Kalau bukan, dok caranya tahu ya. Kalau aku ya dites Asira, langsung tahu.
Ya masa diceki satu-satu ya capek men. Ya. Ini tadi yang jawab yang masih minum vitamin D3 ya. Saya kadang tapi masih kurang. Jadi yang pakai K2 ya. Kalau saya nggak pakai K2, ya. Saya nggak pakai K2 ya. Jadi gunanya ya. Mhm. Ada yang ngomong pakai, ada yang ngomong enggak, tapi masalahnya ya tergantung masing-masing orang ya. Kalau saya enggak, ya Hmm. saya enggak pakai. Ini dokter Bek juga, tapi 8 tahun yang lalu ya, 88 tahun yang lalu tuh masih up to date gak ya informasinya ya. Tapi dokter Bek juga itu dia membuat produknya. Oh. Jadi paling enggak ya bolehlah ya dikasih linknya ya. Jadi biar Ya. orang tua juga belajar sendiri ya. Kalau aku enggak ya, orang tua ya, orang tua. Aku enggak minum ya, enggak minum K2 ya. Si Ultramary Oh. mengeluarkan produk bagus baru, Hmm. yaitu eh, tablet hidrogen Pak Eri. Tetapi nggak boleh didaftarkan di POM sebagai tablet hidrogen, sehingga sama dia di kamuflase, dia itu memberikan vitamin D3 sama K2. Oh. Jadi waktu kemarin aku diundang sama dia, dikenalkan produknya, aku dikasih sampelnya sih. Tak Hmm. minum juga, ya cuma satu ya kapsul satu ya gak terlalu berasa Pak ini ya, ya gak terlalu Hmm. berasa. Aku lebih oh gak kerasa sih hidrogennya gak kerasa apa, tapi studinya bagus ya, demonya juga bagus ya seperti biasa kalau penggunaan seperti itu kayaknya jangka panjang ya. Kemudian tak lihat lagi di satuannya dia itu pakai antara 400 sampai 800 IU. Terus Hmm. K2-nya itu 100 atau berapa gitu lah. Dia minta tolong bisa nggak dipakai di tempat kita, di anak-anak kita. Wah, ya aku kan duanya gak cocok, aku gak bisa pakai. Terus dosismu juga kekecilan gitu loh. Dosismu cuma 800, anggap aja 800. Nah, untuk jadi 10.000 itu kan harus Jauh. minum 10 kapsul, satu blister. Nah, satu box isi 30 harganya itu 800.000, Pak Eri. Ya. Ya, aku otomatis menolak. Sorry, aku nggak bisa pakai. Ya, ya bukan karena apa-apa ya. Kan. Nomor satu ya dosisnya nggak cocok. Kedua harganya jadi mahal. Ya. Hmm. Jadi kalau menurut aku itu nggak sesuai dengan kita ya kita tolak. Ya. Kalau air hidrogennya pakai ya masih pakai, sampai sekarang masih pakai Pak Eri. Ya. Aku punya demo yang bagus Pak Eri. Nanti kapan-kapan kita video kita kasih ke orang tua. Gara-gara aku ke Cina kemarin, Hmm. aku dikasih hadiah botol hidrogen dari Jepang Pak Eri. Oh. Terus dia menunjukkan demonya, cara demonya. Terus aku mikir iya yo, aku gak pernah diajarin demo yang kayak gini ya sama yang di Korea ini ya. Coba nanti kita rekam kapan-kapan. Oke. Bu Dewi ya nanti. Selamat malam, sekedar sharing. Sejak Dofan konsumsi D3, Dokter Ali jarang sakit. Bahkan ketika ada wabah flu, Singapura, dan godongan, di Pionet Dofan aman-aman. Saya juga konsumsi D3 Dokter Ali. Wah, terima kasih. Vitamin D3-nya kita itu dari Bumingfe, ya. Bumingfe yang impor, ya. Jadi Hmm. kami membelinya dari Mata Hati, Bapak Ibu, ya. Terus sama Mata Hati diimprint. Terus kita beli. Kita tidak buat sendiri, tapi dari Mata Hati, ya. Jadi Bumingfe selalu berusaha mencari yang paling murah, ya. Kemudian dia minta di packing, kemudian diimprint di Mata Hati. Ya. Jadi kalau mau beli D3 ya di Mata Hati, ya. Ya, kita cuma ngambil di Mata Hati. Bu Elvi, malam dok, linglung sampai sekarang masih 50.000. So far gak ada gejala toksisitas. Maaf saya kesulitan untuk pengambilan darah, anaknya trauma berat sama proses masih kita sounding tapi masih belum mau. Ya. Di balik kita waktu itu kaget ya sampai ada orang tua yang nanya ya. Ibu ini rajin ya kirim laporan. Terima kasih Bu, Ibu rajin kirim laporan sehingga saya juga seneng ya. Anaknya progresnya luar biasa ya. Mulai malam-malam saya baca akhir-akhir ini anak ini mulai kelihatan jahil nih, mulai jahil Pak Iri, mulai Ya. mulai usil ya, mulai keluar usilnya. Berarti aware-nya bagus nih ya, mulai usil. Kalau Bapak itu nanti baca laporannya ini kelihatan usil ya, anaknya mulai usil ya, mulai nggak orang, mulai apa gitu ya. Terus dia mulai pilih-pilih ya, pilih-pilih gini. Kalau sama si A nggak apa-apa, tapi sama si B dia usil. Jadi, ya normal kid ya, aku Ya. bilang normal kid ini ya. Terus ibunya ngasih 50.000, waktu itu aku berpikir ya.
kayaknya aku nggak pernah nyuruh 50.000, tapi nggak apa-apa lah. Terus aku pengen tahu ya, eh, kadarnya berapa mestinya di anak ini gitu. Kalau toksisitas kan, kalau di buku 300, tapi kenyataannya waktu COVID kemarin sampai ada orang yang disuntik 600.000 juga nggak apa-apa. Dan anak saya pun kadarnya sampai sekarang masih di atas 150.000 IU juga nggak apa-apa. Saya antara 60 sampai 80.000 IU juga nggak apa-apa ya. Karena gini Pak Heri, dengan pemakaian rutin 10.000 IU, Hmm. yang dipakai di tubuhmu itu langsung habis loh Pak Heri, 24 jam itu. Oh. Baru yang nanti ditabung itu mungkin kalau kamu makan kuning telur, makan apa, itu baru yang ditabung. Jadi kalau Hmm. untuk tiba-tiba kamu minum 50.000 terus di tubuhmu muncul 50.000 itu nonsen. Nggak masuk Oh. akal. Kecuali disuntik. Jadi jangan takut. Ya. Jadi ya masuk akal. Kemungkinan dimakan 50.000, tapi yang diserap mungkin cuma 10.000. Ya bisa jadi. Ya. Jadi memang kita pengen tahu kadarnya berapa. Kadar kondisi keracunan vitamin D3. Sebentar. Aku pengen jadi kepo Pak Heri. Pengen tahu Pak Heri. Mana ini? Sebentar. Nah, tanda hiper hipervitaminosis D3, tanda-tandanya. Aku jadi kepo nih, karena aku nggak pernah menyelidiki. Eh, ini ada nih Pak Eri. Hmm, tak kirim lagi Pak Eri. Seneng Siap. aku gangguin Pak Eri ini. Nah, tak kirim lagi. Jadi coba kita baca, ada nggak rontok? Kalau ternyata nggak ada, ya bukan Pak Eri. Nah, ada di chat ya Pak Eri ya? Ya. Terus happy berlebihan. Happy berlebihan tuh hati-hati dopamin. Iya toh, ketawa-ketawa sendiri kan mirip-mirip orang schizofren. Sorry Bu, aku ngomongnya terlalu gamblang ya. Ya nih, hiperkalsemia ya, kalsiumnya terlalu banyak. Berarti kemungkinan bisa kena ginjal juga ini ya, batu ginjal. Anoreksia itu gak doyan makan ya, nggak mau makan. Nausea itu mual, nyeri perut, ya, letargi, rotok fly-fly gitu ya. Badannya jadi kurus, weight loss. Wah, langsung semua ibu-ibu kelebihan vitamin D semua nih biar kurus ini. Poliuria, ini pipis banyak ini ya, poliuria. Konstipasi, tidak bisa BAB, confusion, bingung, dan koma. Ini kayaknya rambut rontok nggak ada, Pak Eri. Nggak ada ya? Nggak ada, kan disebut-sebut rambut rontok ya. Aman ya, nggak ada rambut rontok. Mungkin alergi. Jadi kepo, oke, sedilu ngisi waktu. Nggak ibu-ibu ya, kak nanya ini, ya. Kak nanya ya, aku akan jawab apa. Gejala alergi vitamin D3. Ono gak ya? Enggak, ini malah dia tuh untuk autoimun dan alergi, untuk terapi malah dia. Malah dikatakan vitamin D3 itu untuk terapi. Nah, disebut-sebut itu. Jadi memang nggak pernah ada di mana? Di dunia kedokteran lah ya. Hmm. Orang yang ngomong alergi D3 itu tidak ada. Malah vitamin D3 itu dipakai untuk terapi alergi. Nggak bingung itu. Ya. Orang bingung itu. Oke. Mungkin pakai bahasa Inggris. Itu adalah simptom simptom sensitivity vitamin D3. Karena ada sensitivity, adanya kelebihan ekses atau defisiensi. Jadi dia tidak pernah ada orang yang diduga di dunia ya, itu karena sensitivity. Berarti ini kita yang pertama nanti Pak Eri. Gak ada, gak disebut-sebut. Semua yang disebut itu masalah defisiensi dan kelebihan. Gak ada ya, jadi
Ya, ada ini benar-benar PR nih ya. Oke, kita pengen tahu orang kepo sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Hubungan vitamin D3 dengan hair loss. Hair loss ya, rontok ya. Ya, Oke, kita cari studinya. Nah, ini malah vitamin D3 itu malah menyuburkan rambut. Ini gak percaya, ya. Tak anu nih, tak pindah nih ke sana. Nah, gak menyebabkan rontok. Women with female pattern hair loss also demonstrated lower level. Jadi gak ada Pak ini. Istilah anu nih lah ya. Tak kirim ke Pak Heri. Sen. Oh enaknya sansen aja. Pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Kakek anu nih. Gak suka enter ini. Kebanyakan katanya Pak Heri. Pakai anu 1.000 aja. Jangan, aku ngirimnya 3.000. Ya, kakean ngirimnya. Kayak. Dikurangi. Dicicil. Kap, kirim dulu sebagian. Loh, ya loh, ini studi ini loh. Akhirnya yang berikutnya, set, tak cut lagi Pak Heri. Soalnya, anu, kakean katanya. Ojo akeh tak kirim per studi ada 4 ini. Ada 4 studi ini. Nah, tak cicil Pak Heri. ya. Harus. Untungnya hobi ini belajar Pak Heri. Senangnya hobi belajar gini ini. Nah, ini studi terakhir ini. Oh, kakean Jan. Kakean 140 karakter katanya. Yes. Ya, oh boy. Ya, Jadi 5 dong. ya Kak Bobola. Studinya tapi ini enggak, ini kesimpulan yang terakhir. Oh, Nih. Jadi nggak ada hubungan vitamin D3 itu malah menyebabkan rontok nggak ono. Tapi dia itu malah untuk ini. Wah, punya Bu Elvi bagus 400 ribu loh ya, bukan 400 kecil loh, 400 ribu loh ya. Dosisnya itu 1.000. Ya, punya saya itu sekitar 60 sampai 90 ribu ya, vitamin D3. Kalau kita punya kadarnya di bawah 50 ribu, you have a problem. Ya. Berarti imun sistemmu jelek. Ya. Paling enggak kita harus mencapai 60 ribu. Ya. Itu minimal. Ya. Kalau 400 harus 400 ribu, jangan 400 ya. 400 itu rendah berarti. Ya. Harus pakai ribu. Ya. Gak ada itu gejalanya kurang vitamin D3 itu kencing berbusa itu. Kencing berbusa itu juga nggak semua busa loh. Kadang-kadang kita pipis itu kadang-kadang ya ada gelembung-gelembung itu bukan busa loh. Kalau busa itu ya kayak sabun terus nggak bisa hilang kayak sama ya. Dan itu memang diduga karena kelainan dari ginjal ya. Nggak semudah itu ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh makanan. Kalau makanannya kadang-kadang sifatnya alkalin, itu kencingnya berbusa. Iya Pak, ini kan kayak sabun ya Pak ini. ya. Nggak semudah itu ya. Apalagi makan sabun. Aku gak makan sabun lah ya. Kayak gini sampai mana nih Pak ya? Oh ini sampai sini tadi ya, sampai happy berlebihan ini kita curiga schizofren ya. Ya. Tolong dicek dopamin kalau kayak gitu ya, dopaminnya dicek. Kelebihan dopamin enggak ya. Magnesium, kemarin ketemu hal bagus ya Bapak Ibu ya. Ternyata vitamin D3 penyerapannya itu sangat dipengaruhi oleh magnesium ya. Dia kan penyerapannya bagus kalau ada magnesium ya. Ibunya udah uji coba dipakai dulu di ibunya Pak Eri. Ya. 50 ribu.
Gejalanya nggak ada, overdosisnya bagus ya. Mungkin bukan tidak ada, tapi belum memang. Enggak lah, aku nggak mau publikasi macam-macam. Mau sekarang loh, ngerjain bioresonansi aja dihujat kiri kanannya Pak Iri. Sampai sekarang akhirnya sampai di buku-buku visum tadi, saya nggak boleh menunjukkan diri kalau saya bisa. Ya ya, takdir aja. Kalau yang mau ditolong silakan, enggak ya Bapak biarin aja lah. Ngapain kalau kita repot? Ngapain harus pasang iklan macam-macam ya? Ternyata nanti Pak Iri baca Hmm. di bab carakas. Ya, carakas nanti kalau kita ada akses ya di paling atas, Hmm. itu kita akan kehilangan apapun kita nggak boleh. Berarti kita sudah melewati fase itu. Ya, saya Hmm. masih di fase jantung Pak Iri. Ya dong. Nggak seks, nggak apa-apa. Nggak makan, nggak apa-apa. Ya, masih boleh. Saya nggak ada masalah. Nggak ketergantungan. Misalnya, oh saya harus main seks sama istri saya. Enggak. Ya. Terus saya harus makan makanan tertentu. Nggak makan pun saya nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya sudah melewati fase itu gitu loh. Nah, Hmm. yang fase masih belum itu, apa ya tadi ya? Oh, uang. Itu yang cakra nomor satu tuh uang. Orang Hmm. bayar gak bayar, aku gak peduli Pak ini. Ya. Sakarepmu yang punya urusan kan nanti kamu sama Tuhan, bukan saya. Kenapa saya pusing gitu loh? Oh, tak bantu aja gitu loh. Aku repot teman. Enggak, ya tak kerjakan aja gitu. Makanya aku ditanya pun kalau nggak bisa jawab, aku nggak bisa jawab. Ya, soalnya aku nggak tahu karena aku belum tahu, nggak pernah ngerjainnya kayak gini gitu kan. Biasanya aku ngerjakan untuk diriku sendiri, untuk keluarga aku baru estimasi kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa, terus aku ngitung. Nah, 1 jamnya aku mau dibayar berapa gitu loh, untuk menghargai waktu saya dan waktu yang keluarga saya tinggalkan itu berapa gitu loh Pak Eri. Ya. Ya ada hitung-hitungannya kayak gitu. Kalau ini kan belum ya. Jadi aku udah sampai di jantung ya. Yang jantung itu membedakan mana yang benar, mana yang salah dan aku masih seperti itu. Kalau bisa ya nggak memikir seperti itu, berarti aku udah lolos. Mungkin belum. Ya. Ya, Mama Bruno juga ngomong, setahu saya memang vitamin D buat supaya gak rontok dok. Kalau ngomong rontok pada wanita, hati-hati Mama Frisno, testosteronmu terlalu tinggi. Karena kalau kadar testosteronnya terlalu tinggi, itu malah menyebabkan rambut rontok. Ya. Kalau kalau testosteronnya tidak tinggi, itu malah pas ya buat menumbuhkan rambut. Jadi dia itu kayak kalau orang ngomong tuh pedang bermata dua, Pak Eri. Kalau Oh, kebanyakan malah dia itu jadi rontok. Tapi kalau pas. kurang, ya kurang ya gak ada libido nih malah. Jadi artinya ya harus pas gitu. Itu kan paling susah kalau pada wanita. Kalau pada laki-laki relatif lebih gampang nih ya, testosteron. Solusinya. Laki-laki itu lucu. Kalau testosteronnya kurang, rambut Hmm. yang di atas kepala itu rontok Pak ini, mulai botak, mulai Hmm. menipis. Kayak saya ini, nah ini saya mulai testosteronnya turun. Ya. Tapi yang lebat itu di bagian kumis sama di bagian jenggot. Hmm. Lucu ya, aku kadang-kadang daripada kamu tumbuh di sini ya, yang aku nggak butuh kumis, nggak butuh jenggot, tumbuhlah di kepala aku gitu. Dia nggak mau. Ya sudah ya, ya diterima ya. Dan dulu nggak ngerti ya, jadi nggak dirawat dengan baik sehingga kelihatan menipis. Ya, apa-apa lah ya. Kurang vitamin D malah bisa jadi rontok. Iya, studinya gitu ya. Sudah kita kirim di bawah ya Mama Fri tadi studinya kalau kekurangan vitamin D malah rontok. Ya. Kalau kurang, kalau kencing berbusa, aku gak spesifik ke vitamin D. Iya, iya. Kalau vitamin D itu kombinasinya itu carilah kalsium. Kalau kalsium itu biasanya pasangannya sama magnesium karena sebenarnya vitamin D itu membantu penyerapan kalsium. Ya. Nah, dia baru efektif kalau ada magnesium karena pertukaran ion ya, ion channelnya itu kalsium dan magnesium. Solusinya gimana dok supaya testosteron stabil? Ya dipastikan dulu ya. Untuk Mama Fresno dipastikan dulu. Dipastikan dulu gangguannya di mana. Kalau gangguannya di testosteron ya nanti baru di Bikom, dilakukan Bikom terapinya. Kalau bukan testosteron, testosteron diturunkan ternyata bukan gimana coba? Libidonya hilang nanti Pak Eri, piye coba? Nah, ya, toh. Ya nanti dulu. Jadi semua itu dipastikan ya. Aku tadi cuma ngasih contoh salah satunya testosteron karena ya itu yang dialami oleh kaum pria ya. Kaum pria kalau mulai turun kadar testosteronnya lah kepalanya rambutnya mulai menipis. Ya.
Tapi jenggot, brewok, kumis itu tebel ini. Gitu. Oke, sudah dijelaskan. Nah, sekarang kapan Pak Heri pendaftarannya? Saya rencananya dimulai Pak Heri itu Hmm, tanggal 1. tanggal 1 November. Ya, kita mulai kalau ada. Hmm, Kalau ada kita mulainya 1 November. Jadi pendaftarannya dibukanya ya dan pengiriman sampel-sampelnya Pak Heri mulai urusin. Nah, ya, harus ada di Pak Heri. Bayarnya tetap 500 saja lah karena tujuan kita bukan untuk cari duitnya, tapi ya. kita cari tanggung jawabnya. Dan nanti ada ketentuan kalau orang tua tidak melakukan tugasnya langsung kita gugurkan. Ya, ya toh. Jadi gitu. Tidak repot kita. Ini Oke. apa maning? Apa maning katanya. Data yang dibutuhkan apa aja ya? Loh, data ya kan cuma identitas anak, identitas orang tua, ya toh. Cuma itu Ya, doang. Kalau sampel darah ya jelas dibutuhkan ya. Yang ya. nanti biasanya pakai tensor. Yang supaya lebih gampang pakai tensor, pakai asira nggak sanggup itu kelamaan. Terus nanti yang harus dilakukan orang tua ya seperti biasa lah. Kita nggak nuntut muluk-muluk. Kerjakan. Kalau memang nggak dikerjakan, tolong dijawab tidak dikerjakan. Misalnya gini, dok 1 hari nggak dapat suplemen, ya dilaporkan gitu. Jangan berbohong. Kan tujuan kita untuk kebaikan gitu loh. Sehingga Hmm, kalau nanti ada yang kecolongan, misalnya kecolongan 1 2 hari, ya harinya dia bertambah gitu. Pokok total yang kita hitung adalah jumlah total dari 30 atau 30 kali 1 bulan gitu Pak Eri, kurang lebih. oke. Terus ya mereka harus buat laporan lah ya. Mereka buat laporan ya apa gunanya nih? Gitu. Oke. Yuk apalagi? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sudah jam 21, tapi masih diberi kesempatan. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Sudah nggak ada, dok. Ketawa, saya ketawa malah. Nah, daftarnya di Pak Heri. Ya, nanti Pak Heri akan cantumkan di grup. Ya. Nanti juga Pak Heri akan cantumkan. Kita jujur cuma mau evaluasi doang. Sebetulnya sih ya yang hadir ini aja cukup lah. Ngapain nih orang yang tidak datang kok diurusin ya Pak Heri ya. Ya, Ya yang di sini aja Pak Heri. Yang lainnya enggak usah. Ya. Spesifik. Ya. Jelasnya repot mah. Ini supervisor udah datang nih. oh, Iya. Jelasnya ke orang tua itu repot, ya sudah nggak nonton video, terus nanya nanya dijawab nanti jawabannya piye, kadang-kadang ya, aduh, ya oh, harus gembira lah. ya, ya sudah Kalau nanti. ikhlas lalu, tanya Pak Heri, ikhlas kita itu. Cuman kita tuh kadang-kadang itu sama orang, ya tuh orang tua kita tuh udah begitu seperti itu sama Anda, kok Andanya kayak gitu sama kita gitu loh. Ikhlas ikhlas, mau nulungi orang kok gak ikhlas. Ya, untuk pendaftaran nanti saya bagikan linknya ya. Jadi Ya nanti wis saya lewat Pak siapkan Heri dulu aja ya. linknya. Nanti baru kita share dan bisa mendaftar. Oke, ada lagi Dokter Ali? Oh, udah keluar gini, supervisornya udah gak ada ngomong apa-apa, dikomplain terus ini. Ya, Tuh, gaya sudah. ngomongku kayak gini. Oh, dianggap ngajak permusuhan sama semua orang nih. Padahal ya enggak loh. Aku ya happy-happy aja. Ya sudah, berarti kita tutup dulu. Hmm. Besok diskusinya kita lanjutkan besok pagi. Ya, Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Ngobras kita sudah selesai dan pasti bermanfaat buat kita. Silahkan Dokter Ali pamitan. terima kasih Pak Heri, terima kasih Willy, terima kasih Welbro, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau datang mendengarkan T3. Jangan lupa Bapak Ibu rajin nonton, rajin belajar. Ya, nonton video, belajar buat ringkasan diposting Bapak Ibu. Ya, untuk berbagi dengan yang lain. Kemudian link-link yang sudah kita kasih Bapak Ibu baca ya ada studi-studinya biar makin pinter. Ya. Setelah itu paling penting adalah selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Ali, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam dan terima kasih.